Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah al-mu'minin wal akhwat al-mu'minat yang saya hormati dan para pencinta kajian tafsir. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita tafsir Al-Qur'an secara sederhana dengan baca kitab Mukhtasarul Amsal. Kita masuk kepada ayat 62 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hadu, yang Yahud, yang kembali kepada Allah, wan Nasara dan orang-orang Nasrani, para pengikut Isa alaihissalam, wasabiina dan orang sabiin yang menganut suatu ajaran, man amana billahi, yang bermanfaat dari mereka adalah yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhirat, wa amila salihan dan berbuat amal saleh, amal kebajikan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan memperoleh pahala ganjaran dari Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa takut, tidak ditimpa ketakutan, juga tidak ditimpa rasa sedih. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa merek itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah iman dan amal soleh. Nama apapun, nama Yahudi, nama Nasrani, nama Sabi'in, nama Muslim apapun, ketika tidak ada iman dan amal soleh maka tidak ada arti apa-apa. Setelah pada kajian yang lalu kita membahas tentang sejarah Bani Israel yang penuh dengan duka dan nestapa, penuh dengan ujian akibat pembangkangan mereka, maka ini menjelaskan hal yang lain, yaitu tolok ukur umum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah menilai orang-orang yang baik dan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tolok ukurnya? Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa tolok ukur kebaikan di sisi Allah adalah al-iman wal amal soleh, iman dan amal soleh, bukan sekedar nama atau merek saja, dan bukan sekedar penampakan diri atau menampakkan merek,
atau sesuatu yang dibuat-buat. Tetapi yang bernilai tinggi di sisi Allah adalah iman yang hakiki dan amal soleh yang penuh ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat ini, sebagian orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit mengadakan syubhah atau keraguan. Mereka menjadikan ayat ini sebagai wasilah, sebagai media dan perantara untuk menyebarkan syubhah dan keraguan di kalangan masyarakat. Syubhah yang mereka lontarkan adalah sebagai berikut. Mereka mengatakan bahwa amal perbuatan apapun dengan dasar agama apapun itu ada ganjaran dari Allah, ada balasannya, ada surganya, begitu. Jadi baik amal itu dari orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani atau Syabi'ah atau agama lain, yang penting beragama apapun agamanya, ketika mereka beramal berbuat baikan, maka mereka mendapat ganjaran dari sisi Allah dan tidak perlu untuk memeluk agama Islam. Dengan dasar ayat ini, yaitu bahwa orang yang beriman, yaitu orang Yahudi, Nasrani, Syabi'in, mereka mendapat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting mereka beriman dan beramal soleh apapun agama mereka. Ini syubhat atau keraguan yang mereka lontarkan sebagian mereka. Tidak perlu orang Yahudi atau Nasrani memeluk Islam, cukup beriman dan beramal soleh, maka mereka pun akan mendapat ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban yang akan kita sampaikan? Jawabannya adalah bahwa sesungguhnya kita tidak bisa mengambil ayat Al-Quran sepotong-sepotong kemudian kita simpulkan. Kenapa demikian? Karena ayat Al-Quran satu sama lain saling menafsirkan dan saling ada hubungan yang erat satu sama lainnya. Karena itu kita tidak mungkin mengambil ayat Al-Quran hanya sepenggal-sepenggal atau sepotong-sepotong sehingga salah ditafsirkan dan salah dipahami dan salah akan diterapkannya. Dan kita lihat di dalam ayat yang lain, misalnya di surat Ali Imran ayat 85, Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbal min." Dan sebenarnya Allah mengatakan, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. "Wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbal min." Dan barang siapa yang mengikuti atau mencari selain Islam sebagai agamanya, maka kala dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana juga Al-Quran Al-Karim penuh dengan ayat-ayat yang mengajak ahlul kitab untuk memeluk agama yang baru atau agama Islam. Kalau kita lihat bahwa syubhah yang di atas tadi itu kontradiksi dan bertentangan dengan ayat-ayat seperti ini, yaitu ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Ayat ini menganjurkan agar ahlu kitab dari Yahudi dan Nasrani memeluk agama Islam. Artinya mereka yang masih hidup ketika Rasulullah tiba dan diutus, mereka harus mengikuti agama Islam, agama yang baru mereka. Dari sini maka dapat kita pahami secara hakiki bahwa ayat tersebut tidak seperti yang dimaksudkan oleh mereka. Ya. Karena itu untuk menafsirkan ayat Al-Quran perlu adanya pemahaman yang baik dan menggabungkan dengan ayat-ayat yang lainnya sehingga menjadi benar penafsiran tersebut. Di sini ada beberapa catatan yang disampaikan oleh mufassir terutama Misroji. Beliau mengatakan penafsiran yang paling sesuai adalah yang pertama, "Lau 'amila al-yahudu wan nasara wa ghairuhum min atba'il adyani samawiyyati bima ja'a fi kutubihim la amanu hatman bin nabi sallallahu alaihi wa alihi li'anna bisyarati adh-dhuhuri wa ala iman nabi wa sifatihi madhkuratun fi hadhihi al-kutubi samawiyyah." Yang pertama, sekiranya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu juga orang yang selain mereka dari para pengikut agama-agama samawi, agama langit, sekiranya mereka itu mengamalkan dengan sepenuhnya apa yang ada di kitab-kitab mereka, pasti mereka akan mempercayai dan mengimani
nabi yang datang kemudian, nabi yang baru, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sudah melihat dengan jelas tanda-tanda kenabian, sifat-sifat Rasulullah yang akan datang di kitab-kitab mereka. Dengan demikian bahwa sekiranya orang itu sampai kepada masa Rasulullah dia itu sebagai nabi, pasti mereka beriman ya dan mengikuti Islam. Kenapa? Karena tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan Rasulullah nabi terakhir sudah mereka baca di kitab mereka. Yang mereka harus beriman dengan Rasulullah. Lain hal jangan orang yang meninggal atau mati sebelum diutusnya Rasulullah, maka mereka tetap dengan agama Yahudinya, Yahudi yang asli, atau Nasraninya, yaitu yang asli, mereka akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.